Tahu tempatnya? Tahu tempatnya? Tahu. Sudah di apa? Jalan Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah sekalian, kita sekali lagi masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia-karunia-Nya, anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa iman, Islam, kekuatan menjalankan ibadah dan kesehatan-kesehatan sehingga kita bisa menghadiri dan mengikuti majelis ta'lim, majelis ilmu agama ini insyaallah penuh berkah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian, marilah kita mengikhlaskan niat kita menuntut ilmu agama ini hanya demi mengharap ridha dari Allah, hanya ingin mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan seperti itulah, dengan seseorang meluruskan niatnya, niat yang benar, niat yang ikhlas, maka seseorang akan mendapatkan balasan pahala kelak nanti di akhirat. Mari kita baca Al-Fatihah. Kita tujukan pahala Al-Fatihah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab ini yaitu Syekh Abdullah Al-Harari, kepada orang tua kita, kerabat-kerabat kita, dan juga umat-umat Islam yang telah mendahului kita dengan keimanan dan keislaman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana? Suara saya sudah jelas atau masih kurang jelas? Ada yang bilang kurang jelas. Bismillah, bismillah. Gimana Mbak Anissa? Alhamdulillah. Ya. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu fiqih, tentang taharah dan juga ilmu tentang salat. Dan insyaallah ta'ala kita memasuki pasal baru, pembahasan baru, yaitu pasal tentang hadas besar. Kita sudah menjelaskan tata cara wudu, kita sudah menjelaskan penyebab-penyebab dari hadas kecil, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Kita sudah menjelaskan bagaimana caranya beristinja, bersuci dari kotoran yang keluar dari dua jalan manusia, yaitu kemaluan depan dan juga lubang belakang. Insya Allah kita akan
Kita akan lanjutkan insyaallah taala di pertemuan kali ini membahas tentang hadas besar, membahas tentang sebab-sebab hadas besar. Sebab-sebab hadas besar. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan hadas itu adalah apa kemarin? Amrun ma'nawiyyun yamna'u sihhatas shalah. Amrun ma'nawi artinya apa? Hadas itu adalah perkara yang ma'nawi, perkara yang abstrak, tidak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan dan seterusnya. Cuman perkara tersebut apa? Jika terjadi atau ada pada diri seseorang, maka hal itu menghalangi seseorang sah untuk sholat. Dan bahkan di antara hadas itu ada yang bukan hanya menghalangi sahnya sholat, tapi juga menghalangi wajibnya sholat. Seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, di awal-awal pertemuan kita di majelis KSC ini, di antara ada beberapa hal yang termasuk apa? Hal-hal yang menghalangi wajibnya sholat, yaitu mawani' as-sholat. Di antaranya adalah apa? Haid dan juga nifas. Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun artinya pasal. Wa min syurutis shalah at-taharatu minal hadatsil akbar bil ghusli awit tayammum liman ajaza 'anil ghusli. Wa min syurutis shalah maknanya di antara syaratnya salat. Yang dimaksud di sini syaratnya salat itu adalah syarat sahnya salat. Karena kita ketika membahas syaratnya salat itu ada 3 macam. Apa yang pertama? Itu ada syarat wajibnya. Syarat wajib salat. Artinya apa? Jika syarat-syarat wajib ini terpenuhi, maka seseorang itu diwajibkan baginya untuk melaksanakan salat. Kemudian ada juga syarat tentang apa? Syurutus shihhah. Artinya adalah syarat-syarat yang jika terpenuhi maka hal ini akan menjadikan salat yang dilakukan oleh seseorang menjadi sah. Ada satu lagi syarat yaitu syurutul qabul, yaitu syarat yang jika terpenuhi pada seseorang maka salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas ini semuanya dalam kitab Mukhtasar ini. Jadi kali ini kita membahas tentang apa? Wa min syurutis shalah. Membahas tentang syarat sahnya salat. Apa itu? Di antaranya at-taharatu minal hadatsil akbar, yaitu apa? Suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Yaitu suci dari hadas besar. Kenapa kok dikatakan ada 2 macam, hadas kecil dan ada hadas besar? Ya, karena memang apa istilahnya? Pertama cara bersuci dari hadas kecil itu lebih ringan, lebih simpel daripada bersuci dari hadas besar. Kemudian ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan orang yang sedang berhadas kecil itu lebih sedikit daripada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang berhadas besar. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya bersuci dari hadas besar itu caranya adalah bil ghusli, dengan cara mandi besar. Jadi dengan cara mandi besar. Insyaallah nanti akan kita jelaskan makna dari mandi besar. Awit tayammumi atau bertayammum liman ajaza 'anil ghusli. Jadi bertayammum di antara cara menghilangkan hadas besar atau mengangkat hadas besar itu adalah apa? Dengan cara bertayammum bagi orang yang tidak mampu melakukan mandi besar. Jadi orang yang tidak mampu melakukan mandi besar itu ada kalanya karena dia itu tidak mendapatkan air. Memang tidak punya air, tidak mendapati air sama sekali. Atau dia sebenarnya mendapati air
dia mempunyai air, dia dapat air, hanya saja dia apa? Dia itu tidak mampu untuk menggunakannya. Artinya apa? Tidak mampu untuk menggunakannya, mungkin karena dia sakit atau semisalnya, sehingga tidak boleh terkena air. Air itu akan membahayakan dirinya. Atau karena dia membutuhkan air tersebut, karena jumlahnya airnya itu terbatas, dan dia membutuhkan air tersebut untuk misalnya minum dirinya sendiri atau minum hewan yang dimilikinya, yang mana hewan tersebut adalah hewan yang dimuliakan. Insya Allah akan ada pembahasan tersendiri tentang hal itu. Di sini dijelaskan oleh Syekh, walladzi yujibuhu khamsatu asya. Yang mewajibkan mandi besar, itu ada 5 perkara. Khamsatu asya. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar ada 5 perkara. Ini yang kita sebut dengan apa? Ini yang kita sebut dengan sebab-sebab hadas besar. Sebab-sebab hadas besar. Yang pertama adalah khurujul mani, yaitu keluarnya mani, keluarnya sperma. Ini sudah beberapa kali kita sebutkan bahwa mani seseorang, keluarnya mani itu mewajibkan mandi besar, dan yang dimaksud dengan keluarnya mani ini adalah keluarnya mani orang itu sendiri. Keluarnya mani orang itu sendiri, bukan mani orang lain. Dan juga sudah kita jelaskan apa maksudnya. Maksudnya adalah jika ada mani keluar dari seseorang dan mani tersebut adalah mani orang lain, maka ini tidak mewajibkan dia mandi besar. Tidak mewajibkan dia mandi besar. Seperti misalnya seorang perempuan berhubungan bukan berhubungan, apa istilahnya? Ya, berhubungan badan, misalnya berhubungan badan kemudian dengan suaminya, kemudian suaminya keluar mani di dalam kemaluan perempuan tersebut. Kemudian dia mandi. Nah, setelah mandi Setelah mandi ternyata keluar mani suaminya. Setelah mandi keluar mani suaminya. Hal yang seperti ini, jikanya seperti ini, maka yang di sini yang keluar adalah mani orang lain, bukan mani orang itu sendiri. Jadi di sini perempuan itu tidak wajib untuk mengulang mandi besarnya. Tidak wajib untuk mengulang mandi besarnya. Kemudian yang dimaksud dengan keluar, jadi air mani atau mani keluar, atau sperma itu keluar. Maksudnya keluar di sini, ini berbeda-beda hitungannya atau beda-beda ketentuannya antara laki-laki kemudian perempuan, antara perempuan yang masih perawan ataupun perempuan yang sudah tidak perawan. Di sini untuk laki-laki dikatakan mani keluar dari laki-laki, sehingga wajib bagi laki-laki tersebut untuk mandi besar. Itu dengan cara nampak dari luar, dari zahir kemaluan dia. Jadi kemaluan laki-laki mani laki-laki ini keluar sehingga nampak nampak dari luar kelaminnya, dari luar kemaluan dia. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mau keluar mani, tapi maninya ini tidak sampai nampak di luar, tidak sampai nampak di luar kemaluan laki-laki tersebut. Tapi kemaluan maninya dia itu berhenti di tengah-tengah, misalnya masih berhenti di salah satu saluran mani tersebut. Lah di sini karena belum nampak di luar, maka belum wajib baginya untuk mandi besar. Adapun jika mani tersebut kemudian berjalan keluar sampai nampak di luar, subhanallah, di luar kemaluannya, maka di sini dikatakan dia wajib untuk mandi. Di sini dia sudah dikatakan berhadas
besar. Nah, itu untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Tidak ada bedanya antara laki-laki yang masih berjaga atau yang sudah tidak berjaga lagi. Adapun perempuan, nah di sini ada bedanya antara perempuan yang masih perawan atau dan perempuan yang sudah tidak perawan. Maksud dari perempuan yang masih perawan itu adalah jika di kemaluan perempuan tersebut masih ada al-bakarah atau selaput darahnya. Jika seperti itu, perempuan jika masih perawan, di kemaluannya, di farjinya itu masih ada al-bakarah atau selaput darahnya, dikatakan keluar mani dari dia, itu apa? Sekiranya mani dia atau sperma dia itu apa? Tidak tahu apakah disebut sperma kalau dalam biologi untuk perempuan, Allahu a'lam. Yang penting mani perempuan itu apa? Perempuan yang masih perawan ini keluar dan nampak dari luar farji perempuan tersebut. Nampak dari luar kemaluan perempuan tersebut. Jadi harus nampak. Kalau belum nampak, belum keluar dan belum nampak dari luar farji perempuan tersebut, perempuan yang masih perawan, maka di sini tidak dikatakan wajib mandi. Belum diwajibkan baginya untuk mandi besar. Itu untuk perempuan yang masih perawan, yang masih ada bakarohnya, yaitu selaput darahnya. Adapun jika perempuan tersebut sudah tidak lagi perawan, artinya tidak lagi perawan itu artinya apa? Dia kelamin enggak enak. Kemaluan dia itu sudah tidak ada selaput darahnya lagi, sudah tidak ada bakarohnya lagi, tidak ada selaput darahnya. Maka bagaimana dikatakan dia ini keluar mani? Nah, sekiranya wajib untuk mandi, yaitu apa? Sekiranya mani perempuan yang sudah tidak perawan ini sampai ke suatu bagian dari kemaluan dia yang sekiranya dia itu duduk jongkok, duduk misalnya untuk buang air besar, misalnya duduk buat buang air kecil atau istinja. Artinya apa? Di sini dia duduknya duduk jongkok. Ketika duduk jongkok, maka bagian tersebut sudah nampak. Jadi apa? Bagi perempuan yang sudah tidak lagi perawan, dikatakan mani keluar dari perempuan tersebut kapan? Jika maninya itu sudah sampai ke suatu bagian dari kemaluan perempuan tersebut yang sekiranya jika perempuan itu duduk jongkok, maka bagian tersebut nampak. Jadi seperti itu. Jadi apa? Bisa jadi untuk perempuan yang sudah tidak perawan lagi, dia itu bisa jadi dia wajib mandi meskipun ketika berdiri ketika dia berdiri mani dia itu tidak nampak ketika dia berdiri. Nah, artinya apa? Tidak harus bagi seorang perempuan yang sudah perawan ketika dia keluar mani, tidak harus ketika berdiri itu nampak maninya. Karena apa tadi kita sebutkan? Perempuan yang sudah tidak perawan diwajibkan mandi karena keluar mani. Itu kapan? Ketika maninya sudah sampai ke suatu bagian dari perempuan, dari kemaluan dia. Sekiranya jika perempuan itu duduk jongkok, maka apa? Bagian tersebut nampak. Nah, di sini ini baru dikatakan wajib untuk mandi besar. Artinya apa? Tidak harus nampak ketika dia berdiri. Maninya itu tidak harus nampak ketika perempuan yang tidak perawan tadi itu berdiri.
Berbeda dengan apa? Dengan laki-laki. Berbeda dengan perempuan yang masih perawan. Maka apa? Dikatakan keluar mani jika apa? Jika maninya nampak dari bagian luar. Laki-laki jika maninya nampak dari bagian luar kemaluan dia. Perempuan yang masih perawan juga seperti itu. Maninya nampak dari bagian luar kemaluan dia. Sedangkan perempuan yang sudah tidak perawan lagi, maka apa? Nggak harus nampak. Tapi apa? Sudah sampai ke bagian dari kemaluan perempuan yang sudah tidak perawan lagi. Sekiranya jika dia jongkok, maka apa? Jika dia jongkok, maka bagian tersebut akan nampak. Gitu. Ada bedanya. Jadi ada bedanya. Kemudian apalagi? Mani, perlu diketahui bahwasanya mani itu sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para ulama, bahwasanya mani itu keluar dari laki-laki dan juga dari perempuan. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang saintis, tidak sebagaimana yang disampaikan di dalam ilmu biologi, yang kata mereka mani itu hanya dimiliki oleh laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak bisa keluar air mani. Nah, yang seperti ini adalah hal yang keliru. Tidak perlu untuk kita yakini, tidak perlu untuk kita ikuti. Di dalam Al-Quran surat At-Tariq disebutkan apa? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu melihat dari apa manusia itu diciptakan. Maksud dari manusia ini adalah manusia selain Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Disebutkan di situ khuliqa mimma dafiq. Manusia selain Nabi Adam dan juga Sayyidah Hawa diciptakan dari apa? Dari air yang dafiq, yang apa? Mancur atau muncrat. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama itu apa? Ini menunjukkan bahwasanya air mani itu ada yang keluar dari as-sulb, ada yang keluar dari at-taraib. Saya lupa makna dari salah satu makna dari dua-duanya. As-sulb itu apa? Kemudian at-taraib itu apa? Tapi para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini itu adalah air mani laki-laki dan juga air mani perempuan. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau ditanya tentang apa? Tentang bagaimana seseorang itu terlahir laki-laki dan bagaimana seseorang itu terlahir perempuan. Rasulullah kemudian menjawab, jika air yang keluar, jika mani perempuan terlebih dahulu yang keluar, maka apa? Maka anak yang akan lahir itu adalah anak perempuan. Jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya jika yang keluar terlebih dahulu adalah mani laki-laki, kemudian keluar mani perempuan, maka di sini maka anaknya itu akan terlahir sebagai seorang laki-laki. Kayak gitu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya mani itu bisa keluar baik dari laki-laki ataupun perempuan, tidak seperti yang dianggap oleh sebagian orang yang menggeluti bidang biologi, yang menggeluti IPA, sains dan seterusnya. Nah, yang seperti itu mereka mengatakan bahwasanya laki-laki itu dialah yang punya mani, yang punya sperma, sedangkan perempuan tidak punya mani. Kata mereka perempuan itu hanya mempunyai indung telur atau ovum. Allahu a'lam bi sihhati dzalika. Nah, kemudian mani itu mempunyai tanda-tanda tersendiri. Ada 3 tanda dari mani, yang mana dengan tanda tersebut maka
diketahui bahwa cairan yang keluar dari tubuh seseorang itu adalah apa? Mani. Tiga tanda tersebut artinya apa? Tidak harus bertemu semuanya, tidak harus ditemui semua tanda tersebut, tapi apa? Salah satunya. Jika ada salah satu dari tiga tanda tersebut sudah nampak, sudah didapati, sudah ditemukan pada cairan yang keluar dari kemaluan seseorang, satu saja, maka apa? Ini dikatakan sebagai mani. Yang pertama itu apa? Tanda yang pertama adalah khurujuhu bitadaffuq. Bitadaffuq itu artinya apa? Keluar dengan syiddah, bisyiddah ala dafa'at. Artinya keluarnya itu dengan cepat, kemudian keluarnya itu apa? Ala dafa'at. Bertahap. Tidak seperti kalau seseorang lagi kencing. Nah, kalau lagi kencing keluar begitu saja. Tidak keluar dengan cepat, artinya keluar mengalir begitu saja. Kemudian sekali keluar tuntas, sekali keluar tuntas. Rata-ratanya seperti itu. Beda dengan mani, ketika mani keluarnya itu apa? Dengan cepat, keluarnya dengan cepat. Kalau kata orang Jawa itu muncrat. Kemudian apa? Sedikit demi sedikit, ala dafa'at, sedikit demi sedikit. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua itu adalah apa? Raihatu al-ajini rabban. Tanda yang kedua itu adalah bahwa air mani itu ketika dia masih basah, dia akan berbau seperti ajin, yaitu adonan roti. Wa raihatu bayadil baydi dafan, dan dia itu akan berbau berbau seperti putih telur ketika sudah kering. Jadi ketika basah, air mani itu akan berbau seperti bau adonan telur. Kemudian jika dia sudah kering, maka baunya seperti apa? Baunya itu seperti subhanallah, seperti putih telur, kayak gitu. Jadi seperti itu. Jika salah satu dari tanda-tanda tersebut itu sudah terpenuhi, sudah didapati pada mani, pada cairan yang keluar dari seseorang, maka dia dikatakan ini adalah air mani. Jadi seperti itu. Kemudian hal yang kedua yang mewajibkan mandi adalah apa? Wal jima'u, dan jima' atau bersetubuh, berhubungan badan. Yang dimaksud dengan jima' yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar itu apa? Yaitu apa? Memasukkan kemaluan laki-laki. Memasukkan apa? Kemaluan laki-laki seukuran hasyafah. Memasukkan kepala zakarnya. Kalau dia mempunyai, maksudnya kelamin dia itu, kemaluan dia, zakar dia itu lengkap. Kalau misalnya seperti itu, maka apa? Dia memasukkan sekedar kepala zakarnya saja. Kalau misalnya dia mengalami kecelakaan atau apapun itu, kemudian terpotong kemaluan laki-laki ini, maka apa? Diwajibkan kapan? Diwajibkan, dikatakan dia sudah melakukan jima', bersetubuh, jika dia memasukkan dari alat kemaluannya itu seukuran kepala zakar. Jadi memasukkan kepala zakar atau seukuran dari kepala zakar jika tidak mempunyai atau terpotong kepala zakarnya. Jadi seperti itu. Memasukkan kemana? Memasukkan ke farji, memasukkan ke dalam farji. Ke dalam farji. Artinya farji di sini itu apa? Walau duburan. Meskipun itu dimasukkan ke dalam dubur, ke lubang belakang, ke lubang anus. Nah, jika seseorang melakukan hal ini, maka wajib bagi dia, orang yang menyetubuhi, begitu juga bagi perempuan yang disetubuhi, dua-duanya wajib untuk mandi.
Jadi apa? Apa tadi jima? Memasukkan kepala zakar atau seukuran kepala zakar bagi yang terpotong kepala zakarnya, terpotong atau hilang, tidak mempunyai kepala zakar, memasukkannya kemana? Ke farji, baik itu adalah farji yang depan ataupun farji yang belakang, kubul ataupun dubur. Maka jika hal ini terpenuhi, maka apa? Maka di sini dikatakan dia sudah melakukan hubungan badan. Jadi nggak harus masuk semua kemaluan dia, tapi apa? Cukup sebatas kepala zakar dia, memasukkan kepala zakar dia atau seukuran dari kepala zakar dia bagi orang yang tidak mempunyai kepala zakar. Kayak gitu. Dan ini mewajibkan mandi meskipun dalam hubungan badan itu tidak sampai keluar mani. Jadi apa? Hubungan badan itu mewajibkan mandi dan keluar mani itu juga mewajibkan mandi. Artinya apa? Di sini adalah perkara yang berbeda. Tidak bisa disatukan, tidak bisa disamakan antara hubungan badan jima dengan apa? Dengan keluarnya mani. Karena bisa jadi seseorang itu keluar mani tanpa berhubungan badan, dan bisa saja seseorang itu berhubungan badan tanpa keluar mani. Jadi begitu juga sebagaimana mani, jika dia keluar meskipun tanpa hubungan badan wajib untuk mandi besar. Begitu juga seseorang yang sedang yang melakukan hubungan badan, yang berjima, bersetubuh dengan bersetubuh hubungan suami istri, meskipun tanpa keluar mani, wajib baginya untuk apa? Wajib baginya untuk mandi. Ini bagi siapa? Baik laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki yang memasukkan kemaluannya dengan ketentuan tadi, dan juga perempuan yang dimasukkan yang dimasuki seperti itu tadi. Ya gitu. Jadi orang yang menyetubuhi dan juga orang yang disetubuhi, laki-laki dan juga perempuan. Dua-duanya wajib untuk mandi. Kemudian di sini dijelaskan sebab yang ketiga atau hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal yang ketiga itu apa? Wal haidu, dan juga haid. Yang ketiga adalah haid atau menstruasi. Apa sih yang dimaksud dengan darah haid? Darah haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan. Jadi bukan dari sekedar darah kemaluannya, bukan. Keluarnya dari mana? Keluar dari pangkal rahim seorang perempuan. Dari pangkal rahim seorang perempuan, dan keluarnya itu ala sabilis sihhah, dalam kondisi sehat. Kemudian apa? La ba'dal wiladati, dan tidak keluar setelah wiladah. Tidak keluar setelah wiladah itu artinya apa? Tidak keluar setelah melahirkan. Jadi ini bukanlah darah ini bukan darah nifas, ini bukan darah yang keluar setelah melahirkan, dan juga bukan darah penyakit. Darah penyakit yang keluar dari selain pangkal rahim. Ini adalah darah yang keluar dari pangkal rahim, aqsa ar-rahim, jadi pangkal rahim. Kemudian dia itu dalam kondisi sehat, bukan darah penyakit, dan dia itu adalah darah yang keluar dari seseorang bukan setelah melahirkan. Haid ini mewajibkan mandi besar. Kapan sih usia minimal haid? Usia minimal seorang perempuan keluar darah haid itu adalah jika dia sudah berusia 9 tahun Hijriyah. 9 tahun Hijriyah atau kurang dari 9 tahun dengan masa kurang dari 16 hari. Artinya apa? Kurang dari 16 hari lagi dia sudah genap usia 9 tahun Hijriyah. Jadi yang pertama perlu diperhatikan adalah
tahun hijriyahnya, bukan tahun rumiyah, bukan tahun Romawi. Tapi ini adalah tahun hitungan Qamariyah, hitungan hijriyah. 9 tahun hijriyah genap atau menjelang genap 9 tahun hijriyah kurang dari 16 hari. Kurang sehari lagi, kurang 2 hari lagi, kurang 5 hari, kurang 10 hari, kurang 14 hari, kurang 15 hari, kemudian kurang 15 hari 20 jam misalnya. Artinya apa? 15 hari 20 jam lagi dia genap usia 9 tahun hijriyah. Di sini dikatakan kalau misalnya keluarnya dalam masa-masa yang seperti ini, maka dia dikatakan ini adalah darah haid, darah haid. Adapun jika darah tersebut keluar dari seorang perempuan, usianya belum mencapai 9 tahun, atau dia 16 hari lagi, jadi apa? 16 hari, bukan kurang dari 16. 16 hari lagi dia mencapai usia genap 9 tahun hijriyah, maka di sini ini dikatakan bukan darah haid. Ini merupakan damu fasad. Dam fasad, darah rusak. Darah yang menunjukkan bahwa ini adalah memang sesuatu yang perlu untuk dikeluarkan dari tubuh, dan ini adalah darah yang rusak, bukan darah haid. Ini tidak menunjukkan bahwa seseorang itu sehat. Jadi darah yang seperti ini, darah yang keluar dari seorang perempuan ketika dia usianya masih 8 tahun, 8 tahun setengah, 8 tahun 11 bulan, 8 tahun 11 bulan atau 9 tahun hijriyah kurang 16 hari, maka di sini dikatakan dia ini bukan darah haid. Ini adalah damu fasad. Ini adalah darah yang rusak. Darah yang rusak. Jadi apa? Ketika anak tersebut masih usia 8 tahun atau dalam usia yang seperti tadi, dia keluar darah, maka apa? Kalau dia mau melakukan sholat, silakan. Artinya apa? Di sini karena dia belum baligh, ya kan? Belum mencapai tahap balighah. Karena dia masih usia 8 tahun, darahnya yang keluar ini bukan darah haid, berarti bukan sebagai tanda balighnya perempuan. Jika seperti itu, maka apa? Maka dia, perempuan ini, anak perempuan ini, jika mau sholat, tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa itu artinya tidak haram baginya untuk sholat. Kalau mau sholat, maka apa? Hanya cukup mensucikan. Hanya cukup mensucikan tempat keluarnya darah tersebut. Artinya apa? Beristinja. Gak harus mandi besar. Tidak harus mandi besar. Itu adalah usia minimalnya. Itu adalah usia minimal darah haid itu keluar dari seorang perempuan. Haid dikatakan haid jika dia pertama usia keluarnya itu adalah 9 tahun hijriyah genap, atau 9 tahun kurang dari 15 hari. Kurang dari 16 hari. Artinya apa? Kurang dari 16 hari lagi itu dia sudah genap usia 9 tahun hijriyah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, darah tersebut harus mencapai batas minimal haid. Batas minimal haid. Batas minimal haid itu berapa? Batas minimal darah haid, batas minimal darah dikatakan ini adalah darah haid, itu adalah 1 hari semalam. 1 hari semalam ini bisa saja darah tersebut keluar dari perempuan secara terus-menerus, tidak terputus. Jadi apa? Misalnya jam 6 sore keluar darah, jam 6 sore keluar darah. Kemudian apa? Dia usianya sudah mencapai usia yang memungkinkan untuk keluar darah haid. Jam 6 sore keluar darah, terus keluar sampai jam 6 sore keesokan harinya. Maka yang di sini sudah mencapai sehari semalam, yaitu durasi 24 jam.
Dia keluarnya terus-menerus, tapi bukan berarti keluar terus-menerus seperti orang kencing. Kalau misalnya orang kencing, kencing 24 jam, kencingnya kencing darah, udah habislah darah seseorang. Subhanallah. Bukan itu maknanya. Tapi keluar sedikit demi sedikit, tapi terus, nggak ada berhentinya. Keluar selama 24 jam, selama sehari semalam tanpa berhenti, maka di sini dikatakan ini adalah darah haid. Ini adalah darah haid. Kalau nggak gitu, berarti apa? Terputus-putus. Misalnya, keluar darah haid di hari pertama 6 jam. Di hari pertama 6 jam. Hanya dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Misalnya. Artinya apa? Jam 12 siang mulai keluar sampai jam 6 sore udah dilihat nggak keluar lagi, sudah putih. Artinya putih itu sudah tidak nampak, sudah tidak ada lagi darah-darah yang keluar. Tidak ada lagi darah yang keluar. Besoknya keluar lagi 6 hari, 6 jam. Besoknya 6 jam, besoknya 6 jam. Berarti apa? 6 jam, 6 jam, 6 jam, 6 jam. 6 jam setiap hari selama 4 hari. Artinya di sini sudah mencapai berapa? Mencapai 24 jam. Sudah mencapai batas minimal darah haid. Maka di sini dikatakan dia ini adalah darah haid. Meskipun apa? Meskipun terputus-putus. Sehari 6 jam, sehari 6 jam, sehari 6 jam, sehari 6 jam. Atau setiap hari 4 jam selama 6 hari. Iya, kayak gitu. Atau sehari 8 jam selama 3 hari. Artinya apa? 8 jam, 8 jam, 8 jam. Maka di sini totalnya berapa? 24 jam. Kalau misalnya seperti itu, maka di sini dikatakan ini adalah darah haid. Adapun jika darah tersebut keluar dari seorang perempuan, meskipun usianya sudah mencapai usia dimungkinkannya keluar darah haid, hanya saja darah tersebut keluar 10 jam berhenti, 10 jam berhenti, tidak keluar lagi sampai lebih dari 15 hari. Nah, yang seperti ini bukan darah haid. Ini bukan darah haid. Ini adalah damu fasad, atau dikatakan damu illah. Dam fasad atau darah apa? Darah rusak, atau damu illah, darah penyakit. Jadi seperti itu. Itu adalah batas minimalnya. Umumnya darah haid itu adalah 6 atau 7 hari, dan batas maksimalnya adalah 15 hari. Saya kira ini semuanya sudah sudah diketahui oleh para jemaah. Baik, saya kira mungkin sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, disilakan. Jika dirasa sudah jelas semuanya dan tidak ada yang perlu dipertanyakan, mungkin saya akhiri di sini dulu. Semoga ini semuanya bisa menjadi bermanfaat bagi kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Mari kita tutup majelis kita kali ini dengan membaca tahlil, sholawat dan juga istighfar bersama-sama. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.